warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang QUIWI atau antrian. Ini merupakan materi yang ada di slide pertemuan 9 ya. Jadi antrean atau antrian ya, kita sebutnya seperti itu. Masuk dulu ke pengertiannya. QUIWI atau antrian adalah suatu tipe data bentuk khusus dari list linier dengan operasi pemasukan datanya ada di salah satu sisi yang kita sebut dengan sisi belakang atau ekor atau tail. Dan operasi penghapusan datanya itu ada di satu sisi yang lain yang disebut dengan sisi depan atau kepala atau head dari sebuah linked list. Jadi bisa kita katakan dia bentuknya seperti pipa ya. Kalau kemarin kita bicara tentang stack yang bentuknya seperti tabung di mana setiap data itu ditumpuk, maka kalau yang di QUIWI atau antrian itu adalah suatu data yang ibaratnya dia ada kayak baris, terus nanti seperti masuk ke dalam suatu antrian seperti itu dan akan dilakukan pemasukan datanya dari sisi belakang atau kita sebutnya tadi dengan tail atau bagian ekor gitu ya. Nanti saya ilustrasikan ya cara untuk memasukkan data dan menghapus datanya ya. Dan nanti untuk penghapusan datanya itu ada di sisi depan seperti halnya antrian pada antrian suatu loket, di mana kalau di loket itu kita lihat ya kan orang masuknya dari belakang. Terus dia ngantri, yang di depan itu akan maju terus, dan yang di depan itu yang nanti akan dilaksanakan atau dilayani terlebih dahulu. Maka nanti yang terhapus itu adalah yang ada di bagian depan. Nah, maka konsep dari QUIWI atau antrian adalah FIFO, yaitu first in, first out, yaitu pertama masuk dan dia adalah yang pertama keluar. Atau nama lainnya kita bisa sebut dengan FCFS, yaitu first come, first serve. Yang pertama datang itu adalah yang pertama dilayani. Jelas ya di sini ya, bisa dibayangkan ya untuk bentuk dari tipe data QUIWI atau antrean. Nah, untuk operasi-operasi yang ada pada QUIWI atau antrean, itu ada beberapa macam operasi. Pertama adalah pick. Digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir. Jadi yang nanti keluar adalah informasi data dari data yang paling belakang atau data yang ada di bagian head atau ekor tail ya, atau dia di bagian belakang. Jadi nanti dia akan memberikan informasi data yang ada di bagian belakang tanpa menghapus elemen tersebut. Jadi dia akan hanya memberikan informasi bukan menghapus ya. Itu perintah dari pick. Lalu ada lagi is empty. Sama seperti halnya di stack, is empty itu kepanjangan dari is it empty. Jadi dia akan mengecek apakah antriannya kosong atau tidak. Kosong atau tidak, bukan satu ya. Artinya di sini kalau memang antriannya kosong, maka dia akan memberikan nilai true. Ya, kalau dia ada satu data yang di dalam antrian, maka dia akan memberikan nilai false. Seperti itu. Jadi hasil keluaran dari perintah is empty itu adalah tipe data boolean. Ya, untuk memeriksa apakah QUIWI-nya kosong atau tidak. Operasi yang ada juga pada QUIWI yaitu size. Size mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Sama seperti pada stack, size itu akan membersihkan atau mengosongkan antrian. Kalau di stack dia akan mengosongkan data yang ada di dalam tumpukan tersebut ya. Jadi dia akan mengembalikan posisi daripada antrian itu ke nilai awal atau nilai 0. Operasi selanjutnya adalah enqueue, berasal dari kata entry QUIWI. Artinya dia akan memasukkan data ke dalam antrian.
ya. Di sini menambahkan item pada posisi paling belakang. Jadi nanti ya tadi seperti saya sudah katakan, data itu akan masuknya dari belakang, seperti halnya kita ngantri di loket ya. Jadi dia masuk datanya itu kita pakai perintah enqueue. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jelas ya di sini ya. Nah, ketika dia posisinya seperti ini, maka yang paling depan itu berada di indeks 0, yang selanjutnya di indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini antriannya terdiri dari 8 antrian. Ya, maksimal di sini 8 antrian. Ini hanya contoh saja. Nah, semua yang ada di depan itu berada di indeks 0. Ya. Nah, di sini head-nya itu adalah indeks 0. Sedangkan tail-nya kita lihat di sini karena sudah ada 4 data, maka dia ada di indeks ketiga. Ya, jadi ini data masuk dari belakang, menempati ke depan, masuk lagi 45, masuk lagi data 1, masuk lagi data 8. Jelas ya di sini ya. enqueue 8 ini perintahnya. Jadi kalau kita memasukkan suatu nilai, sebutkan nilainya atau sebutkan data yang mau dimasukkan ke dalam antrian. Seperti halnya ini. Oke ya. Perintah selanjutnya, dequeue berasal dari kata delete queue. Delete queue itu adalah menghapus item pada posisi depan. Ya, jadi bukan posisi belakang. Kita masuk dari belakang, tapi yang dihapus adalah yang di depan, ya, atau di bagian kepala, atau kita sebutnya dengan head. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika tadi sudah ada 4 data yang masuk ke dalam antrian, maka yang nanti dihapus adalah data yang paling depan. Ini. Data 4 ya. Kalau kita lihat di sini datanya adalah data 4, indeksnya indeks 0. Maka nanti yang berubah apa? Yang berubah adalah tail-nya, karena ketika nanti sudah dihapus data yang terdepan, maka data yang ada di belakang dari si posisi indeks 0 tadi itu akan maju. Nah, ini dia. Tadi 45 ini ada di indeks 1. Karena data 4 ini sudah dihapus, maka data 45 akan maju ke depan. Berada di indeks 0. Yang 1, angka 1 ini berada di indeks 1. Dan yang 8 itu berada di indeks 2. Jelas ya? Head-nya tetap, tail-nya nanti yang berkurang. Nah, seperti halnya di stack, ya. Kalau di stack, ketika menghapus atau meremove data yang ada di stack, kita pakai perintah apa? Masih ingat? Pakai perintah pop, ya. Ketika di pop, tidak usah disebutkan data yang mau dihapus, karena otomatis dia akan menghapus, kalau di stack, akan menghapus data yang paling belakang atau yang ada di paling atas. Sedangkan kalau di queue, dia pasti otomatis akan menghapus data yang paling depan. Nih. Jadi perintahnya tidak menyebutkan data yang mau dihapus. Cukup dengan perintah dequeue. Maka dia akan otomatis menghapus data yang paling depan. Sama seperti halnya di stack, kita hanya cukup memberikan perintah pop, gitu ya. Maka yang dihapus data yang paling atas. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Jadi itulah penjelasan dari saya untuk tipe data queue yang merupakan suatu tipe data khusus dari bentuk linier atau linked list. Jelas ya di sini ya. Sampai di sini penjelasan saya. Ketika nanti Anda masih kurang jelas menonton video pembelajaran ini, silakan ditanyakan di WhatsApp group atau nanti kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.